Materi yang akan dibahas adalah peluang, frekuensi harapan, dan kejadian majemuk. Pertama, saya akan menjelaskan tentang peluang. Apa itu peluang? Peluang merupakan kemungkinan terjadinya suatu kejadian atau peristiwa. Secara matematis, kita dapat menentukan nilai peluang secara numerik atau menggunakan angka. Bagaimanakah caranya? Mari kita pelajari. Peluang suatu kejadian. Jika semua hasil suatu percobaan memiliki kemungkinan yang sama untuk terjadi, peluang kejadian A yang disimbolkan dengan PA ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Rumus peluang. PA sama dengan NA dibagi NS. NA adalah banyaknya anggota dari kejadian A, dan NS adalah banyaknya anggota ruang sampel S. Contoh soal. Ada berapakah anggota ruang sampel dari percobaan melemparkan 2 buah koin? Jawaban. Jumlah anggota ruang sampel pada pelemparan 2 buah koin adalah 4. Dalam kedua koin yang dilemparkan ke atas, ada 4 kemungkinan munculnya peluang, yaitu gambar dan gambar, gambar dan angka, angka dan gambar, angka dan angka. NA sama dengan 1. Kemungkinan peluang 2 buah koin yang dilemparkan ke atas yaitu gambar dan gambar. NS sama dengan 4 dari anggota ruang sampel pada pelemparan 2 buah koin. Maka PA sama dengan 1/4. Jadi, peluang muncul anggota ruang sampel dari percobaan melemparkan 2 buah koin adalah 1/4. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah kemungkinan atau perkiraan berapa kali suatu peristiwa terjadi jika percobaan dilakukan berulang-ulang. Ini adalah cara untuk memperkirakan seberapa sering suatu kejadian akan terjadi dalam situasi tertentu berdasarkan data yang telah diamati sebelumnya. Berikut adalah rumusnya. FH sama dengan PA dikali N. FH artinya frekuensi harapan, PA peluang suatu kejadian, dan N adalah banyak percobaan. Contoh penerapan. Sebuah dadu dilempar sebanyak 30 kali, tentukan frekuensi harapan munculnya mata dadu bernomor ganjil. Berikut adalah jawabannya. A adalah kejadian muncul mata dadu ganjil. A sama dengan 1, 3, dan 7. NA sama dengan 3, dan NS sama dengan 6. PA sama dengan NA per NS sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. Jika N sama dengan 30 kali pelemparan, maka FH sama dengan PA dikali N, sehingga FH sama dengan 1/2 dikali 30 adalah 15. Jadi, frekuensi harapan munculnya mata dadu ganjil dari 30 kali percobaan pelemparan adalah 15 kali. Pengertian kejadian majemuk. Kejadian majemuk adalah gabungan dari 2 atau lebih kejadian yang terjadi secara bersamaan. 1. Komplement suatu kejadian. Pengertian. Peluang komplement suatu kejadian merupakan peluang suatu kejadian yang berlawanan dengan suatu kejadian yang ada. Rumus komplement suatu kejadian. 1 dikurang peluang dalam kurung A. Contoh komplement suatu kejadian. Sebuah dadu dilempar sekali, tentukan peluang munculnya mata dadu lebih dari 2. Penyelesaiannya. Sebuah dadu dilempar sekali, maka NS adalah 6. Jika A sama dengan dalam kurung mata dadu lebih dari sama dengan 2, sehingga AC sama dengan dalam kurung mata dadu kurang dari atau sama dengan 2, sama dengan 1,2 P dalam kurung AC sama dengan N dalam kurung AC per N dalam kurung E sama dengan 2/6.
sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Sehingga P dalam kurung A sama dengan 1 dikurangi P dalam kurung AC sama dengan 1/3. 1/1 dikurangi 3 sama dengan 2/3. Peluang kejadian majemuk dibagi menjadi dua, yaitu peluang kejadian majemuk saling lepas dan peluang kejadian majemuk tidak saling lepas. Peluang kejadian majemuk saling lepas. Definisi: peluang terambilnya bola biru atau hijau merupakan peluang kejadian majemuk karena bola yang diambil hanya dapat berwarna biru atau hijau. Kejadian ini disebut peluang dua kejadian saling lepas karena kedua kejadian tidak dapat terjadi secara bersamaan. Kejadian A dan B dikatakan saling lepas ketika irisan kedua kejadian tersebut adalah himpunan kosong. Rumusnya adalah P irisan B sama dengan PA ditambah PB sama dengan NA per NS ditambah NB per NS. Contoh penerapannya, dua dadu dilemparkan secara bersamaan, peluang munculnya kedua dadu berjumlah 4 atau 6 adalah: jika dua buah dadu dilemparkan ke atas, maka akan ada sebanyak 36 ruang sampel yang akan muncul. Menentukan kejadian muncul mata dadu berjumlah 4 atau berjumlah 6. Ketika kita akan menentukan A, kejadian muncul mata dadu berjumlah 4 adalah 1,3, 2,2, dan 3,1. Jadi, banyak jumlah kejadian A adalah 3. Ketika kita akan menentukan B, kejadian muncul mata dadu berjumlah 6 adalah 1,5, 2,4, 3,3, 4,2, dan 5,1. Jadi, banyak jumlah kejadian B adalah 5. Peluang munculnya kedua dadu berjumlah 4 atau 6 adalah P irisan B sama dengan PA ditambah PB, NA per NS tambah NB per NS. Jadi sama dengan 3/36 tambah 5/36 sama dengan 8/36, lalu disederhanakan menjadi 2/9. Peluang dua kejadian tidak saling lepas. Definisi: kejadian A dan B dikatakan tidak saling lepas ketika kejadian A dan B terjadi secara bersama-sama. Rumusnya adalah A irisan B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B sama dengan NA per NS ditambah NB per NS dikurangi NA irisan B per NS. Contoh penerapannya, sebuah kotak berisi 10 bola yang diberi nomor 1-10. Dari kotak tersebut diambil sebuah bola secara acak. Tentukan peluang terambil bola bernomor bilangan genap atau bilangan prima. Menentukan himpunan semesta dari permasalahan tersebut, diketahui terdapat 10 bola, maka NS sama dengan 10. Adalah kejadian terambilnya bola bernomor bilangan genap, yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10, maka NA adalah 5. B adalah kejadian terambilnya bola bernomor bilangan prima, yaitu 2, 3, 5, dan 7, jadi NA sama dengan 4. Menentukan irisan kejadian terambilnya bola bernomor bilangan genap atau bilangan prima. Kedua bilangan tersebut memiliki irisan, yaitu angka 2, jadi N A irisan B sama dengan 1. Peluang terambil bola bilangan genap atau bilangan prima adalah P A irisan B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B sama dengan NA per NS ditambah NB per NS dikurangi NA irisan B per NS sama dengan 5/10 ditambah 4/10 dikurangi 1/10, jadi 8/10. Disederhanakan lagi menjadi 4/5. Jadi peluang terambil bola bilangan genap atau bilangan prima adalah 4/5. 4. Kejadian majemuk saling bebas. Pengertian:
Peluang kejadian majemuk saling bebas merupakan kejadian peluang terjadinya dua kejadian atau lebih berlangsungan secara independen. Artinya, peluang kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B dan sebaliknya. Rumus peluang kejadian majemuk saling bebas. Peluang dalam kurung A irisan B sama dengan peluang dalam kurung A dikali peluang dalam kurung B. Keterangan peluang dalam kurung A irisan B adalah peluang kejadian majemuk saling bebas. Peluang dalam kurung A adalah peluang kejadian A. Peluang dalam kurung B adalah peluang kejadian B. Contoh kejadian majemuk saling bebas. Pada percobaan pegetosan dua buah dadu, tentukan peluang untuk memperoleh angka genap pada dadu pertama dan angka ganjil prima pada dadu kedua. Penyelesaiannya, dadu memiliki 6 mata sehingga NS sama dengan 6. Misalkan A menyatakan kejadian muncul angka genap pada dadu pertama A sama dengan dalam kurung A, 4,6 dengan N dalam kurung A sama dengan 3. Misalkan B menyatakan kejadian muncul angka ganjil prima pada dadu kedua B sama dengan dalam kurung 3,5 dengan N dalam kurung B sama dengan 2. Peluang muncul angka genap pada dadu pertama dan muncul angka ganjil prima pada dadu kedua adalah 2.